Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di konten detail kecil, konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, dan berbagai macam referensi serta easter egg di suatu anime. Nah, sesuai request kalian, gue baru aja nih maraton Saekano dari awal sampai tamat, dan berhasil nemu banyak sekali easter egg yang tersebar di anime ini. Kalau kalian sudah pernah nonton Saekano dan notice ada banyak easter egg di anime ini, tapi kalian hanya tahu beberapa doang dan penasaran apa saja sih judul easter egg yang lain, nah selamat, kalian datang ke channel yang tepat, karena gue berhasil menemukan sekitar 106 easter egg yang tersebar sepanjang anime ini, mulai dari season 1 sampai dengan movie-nya. So langsung aja, mari kita mulai. Setelah gue nonton sampai tamat, gue hampir nggak bisa notice detail apa-apa selain easter egg doang yang tersebar di anime ini. Jadi gue akan mulai dari yang paling sedikit dulu sebelum masuk ke bagian easter egg-nya. Detail pertama di episode 5, ketika Eriri mencoba menggambar ekspresi Kato, Eriri ngomong, "Tidak pernah dalam hidupku aku mengambil misi sesulit ini. Mungkin jika dia datar dan kurang berekspresi, kita bisa saja menjadikan dia karakter yang mirip dengan Ayana Mirei." Nah, nama Ayana Mirei merefer ke karakter dengan nama yang sama, yaitu Ayana Mirei dari anime Evangelion. Detail kedua di episode 8, kita diperlihatkan Eriri yang sedang menggambar di kamarnya Tomoya untuk mengejar deadline Natsukomi-ken. Nah, ketika menggambar, di sini bisa kita lihat kalau Eriri menggunakan sarung tangan yang bolong di area jempol, jari telunjuk, dan jari tengahnya. Setelah gue cari tahu, ternyata benda ini namanya adalah drawing glove atau sarung tangan gambar. Dari yang gue baca, tertulis kalau sarung tangan ini digunakan untuk mengurangi gesekan dengan gambar agar gambar tetap bersih. Nah, kalau dilihat dari model sarung tangan Eriri yang seperti tidak rapi di area bolongan jarinya, kemungkinan sarung tangan itu dia buat sendiri dengan merobek sarung tangan biasa, atau memang model sarung tangannya memang seperti itu. Detail ketiga, di season 1 episode 9, kita diperlihatkan Tomoya yang memutuskan untuk berakting seperti di game Little Love Rhapsody untuk membujuk Eriri. Lalu scene pun berpindah dan kita diperlihatkan orang tua Eriri yang ngomong kalau mereka ingin pergi ke Natsukomi-kon. Setelah itu, kita diperlihatkan Tomoya yang sedang memberi hormat. Nah, kedua orang yang Tomoya temui di sini adalah orang tuanya Eriri yang pergi ke Natsukomi-kon untuk ngejual doujinshi buatan Eriri. Kalau di komik Egoistic Lily, orang tua Eriri adalah sosok yang ngasih ide ke Tomoya untuk berakting sebagai karakter Little Love Rhapsody. Tapi karena peran itu sudah diambil oleh Utaha dan Kato di versi anime, sepertinya alasan kenapa Tomoya bertemu mereka di sini adalah untuk meminta izin dan ngasih tahu kalau nanti malam dia akan datang ke rumah untuk menjemput Eriri. Detail keempat, di episode 12, Michiru dijebak Tomoya untuk ikutan tampil sebagai band di depan para otaku. Lalu akhirnya terungkap kalau anggota band Michiru ternyata adalah otaku kelas berat. Nah, pada saat perkenalan karakter mereka, salah satu temannya diperkenalkan sebagai pecandu Vocaloid. Nah, Vocaloid, simpelnya ini adalah sebutan untuk software yang bisa nyanyi, atau sebutan lainnya tuh Virtual Diva. Salah satu yang paling terkenal adalah Hatsune Miku. Detail kelima, film yang mereka tonton di season 2 episode 2 adalah versi movie dari anime yang berjudul Snow Prism. Ini adalah anime yang sempat Tomoya sebutkan di season 1 episode 7 dan dijadikan sebagai bahan doujinshi-nya Eriri untuk Natsukomi-ken. Nah, ngomongin soal Snow Prism, ini adalah salah satu judul anime yang hanya ada di dunia Saekano. Salah satu contoh anime atau game lain yang hanya ada di Saekano adalah Amber Concerto, yaitu anime yang Tomoya gunakan sebagai poster dan casing handphone. Lalu game Little Love Rhapsody, yaitu game yang Tomoya mainkan bersama Eriri, dan Dear Memories, yaitu game yang Tomoya mainkan bersama Kato. Detail ke-6, di season 2 episode 4, kita diperlihatkan Tomoya yang berusaha menulis rute baru untuk game yang sedang mereka buat. Tapi karena skenario itu terlalu jelek, jadinya Utaha pun ikutan membantu. Nah, setelah rute itu selesai, kita diperlihatkan Eriri yang membaca cerita tersebut dan muncul tulisan by T strip Aki Utako. Nah, Utako sendiri adalah nama pena Utaha, yaitu Kasumi Utako, dan T strip Aki sepertinya adalah nama pena untuk Tomoya Aki. Detail ke-7, di bagian akhir movie, kita diperlihatkan semua orang yang sedang makan bareng di rumahnya Tomoya. Nah, kalau kalian notice, di rak TV ada sebuah foto yang dipajang. Kalau dilihat dari latar dan baju yang mereka pakai, sepertinya itu adalah foto yang diambil ketika mereka liburan di OVA Season 1. Dan pada saat itu juga, Utaha Senpai memang lagi ngebawa kamera. Dan sudah, cuma itu doang detail yang bisa gue temukan setelah nonton Saekano Season 1 sampai movie. Oke, sekarang saatnya gue bahas semua easter egg yang tersebar di anime ini. Mulai dari season 1 di kamarnya Tomoya, di sini ada banyak banget poster yang dipajang. Dan mari kita mulai dari poster yang paling kiri di bagian atas kasurnya Tomoya. Yang paling kiri, ini adalah cover versi limited edition dari game PS Vita yang berjudul Cadence Fermata. Lalu gambar di lemari yang paling atas adalah karakter Freya dari game Cadence Fermata. Nah, di sebelah poster Cadence adalah poster promo untuk movie Madoka Magica The Rebellion. Dan di sebelahnya lagi adalah poster untuk anime Sekai Seifuku Season 2. Lalu untuk poster yang ada di bagian bawah lemari, itu adalah poster karakter Kagami Gawa Noel dari game PS2 Memories of Six.
Nah, pindah ke dinding yang di sebelah. Di sini muncul 4 poster lagi. Mulai dari yang paling kiri, itu adalah poster yang diambil dari game PS Vita, Oretachi ni Tsubasa wa Nai. Lalu di sebelahnya adalah poster untuk anime Ore no Imoto Season 2. Di sebelahnya lagi adalah cover game PS3 Memories of Yubikiri no Kyoku. Dan yang paling kanan kayaknya adalah gambar back cover untuk game PS3 Sora no Mukode Shakimasu Yoni. Oke, kelar dengan perposteran, sekarang kita pindah ke figur yang ada di lemarinya Tomoya. Mulai dari yang paling kiri, itu adalah figurnya Leava, Asuna versi ALO, Silka versi SAO, dan Asuna versi SAO, yang tentu saja adalah figur dari anime Sword Art Online. Lalu di depannya Asuna ada figur Kate Hoshimiya atau Lady Venera dari anime Sekai Seifuku. Di sebelahnya lagi adalah figur Zange dari anime Kannagi. Di sebelahnya ada figur Akane Ikishi dari anime Vivid Dread Operation, dan figur Menma dari anime Anohana. Oke, selesai dengan figur, sekarang adalah semua easter egg Nendoroid di lemari paling atas. Dari yang paling kiri adalah Nendoroid Kirino dan Ayase dari anime Oreimo. Di sebelahnya ada Nendoroid Menma dari anime Anohana. Di sebelahnya lagi ada Nendoroid Nagi dan Zange dari anime Kannagi. Nah, untuk Nendoroid yang di belakang itu sih kurang jelas ya, jadi gua nggak tahu. Tapi untuk 3 di sebelahnya adalah Nendoroid dari anime Working, yaitu Yachio Todoroki, Mahiro Inami, dan Popura Taneshima. Oke, kita selesai di bagian lemari, sekarang kita pindah ke semua cover light novel. Di awal episode 1, ketika Tomoya baru saja bangun, kita diperlihatkan banyak buku yang berserakan di atas lantai dan di atas meja. Untuk yang di atas meja, yang paling kanan adalah light novel Seitokei Ichizon volume 1, lalu light novel Dead Alive volume 1, lalu light novel Seitokei Ichizon volume 7, light novel Dead Alive volume 3, light novel High School DxD volume 2, dan light novel Omae wa Otaku volume 2. Nah, kalau yang di atas lantai, yang paling kiri adalah light novel Seitokei Ichizon volume 10. Lalu di bawahnya adalah light novel Dead Alive volume 11. Lalu yang cuma kelihatan paha doang adalah light novel High School DxD volume 6. Di atasnya ada light novel Amagi Brilliant Park volume 1. Dan yang paling kanan adalah light novel Dead Alive volume 4. Setelah itu, kita pindah lagi ke lemarinya Tomoya dan di sini ada novel yang kepajang. Nah, novel yang paling depan adalah light novel Amagi Brilliant Park volume 5. Selain itu, novel ini juga sempat muncul di rak bukunya Tomoya. Dan di sini kita juga diperlihatkan light novel High School DxD volume 3 dan light novel Omae wa Otaku volume 1. Lalu di episode 2, ketika Tomoya merekomendasikan game untuk Kato, di sini Tomoya mengeluarkan banyak kaset yang rata-rata sudah gue sebutkan judulnya dalam bentuk poster. Nah, salah satu yang belum gue sebutkan di sini adalah game Shari no Kuni Himawari Shoujo. Pindah ke episode 3, di sini kita diperlihatkan Tomoya yang sedang menyimpan barang-barangnya dan dia malah ngeluarin satu novel dari rak buku. Nah, buku yang Tomoya ambil adalah light novel Dead Alive volume 5. Tapi ketika dibaca, novel itu malah berubah menjadi light novel Omae wa Otaku volume 1. Nah, setelah membaca, Tomoya malah ketiduran dan ketika bangun, di sebelah kanannya ada novel Omae wa Otaku volume 6. Keesokan harinya, Tomoya masih tetap ketiduran dan dia memutuskan untuk menyimpan novelnya. Nah, di dalam karton ada light novel Seitokei Ichizon volume 4 dan light novel Dead Alive volume 10. Setelah itu kita pindah ke episode 9 yang mana di sini ada banyak easter egg dalam bentuk cosplay. Di gambar ini yang paling kiri adalah Kirito dari Sword Art Online, lalu ada Anri Sonohara dari anime Durarara, ada Dendi dari anime Space Dandy, ada cosplay Sailor Moon, ada Gintoki dari Gintama, Diane dari Nanatsu no Taizai, dan Shinichi Izumi dari anime Parasite. Nah, di sini masih ada satu karakter lagi, tapi gue nggak tahu dia dari anime apa. Lalu di scene berikutnya ada beberapa cosplay lain, tapi yang gue tahu cuma Edward Elric dari anime Full Metal Alchemist Brotherhood. Nah, itu tadi semua easter egg yang berhasil gue temukan sepanjang season 1 saja. Sekarang kita masuk ke easter egg yang ada di season 2-nya, yang kita mulai dari poster. Poster yang ada di bagian bawah lemari adalah poster Mahoka versi movie, dan poster yang ada di atasnya adalah gambar dari game Ao no Kanata. Lalu poster yang di tembok paling kiri adalah poster dari anime Demi-chan Wakatari Tai. Lalu di sebelahnya adalah poster anime Rewrite. Di sebelahnya lagi adalah cover game PS4 Idolmaster Platinum Stars. Dan yang paling kanan adalah poster Sword Art Online Ordinal Scale. Kemudian di seberang kita diperlihatkan 3 poster lagi. Yang paling kiri adalah poster dari anime Konoyo no Hate. Dan di sebelahnya adalah poster untuk game Utawari Rumono Mask of Truth. Nah, untuk poster yang paling kanan, gue nggak tahu itu poster apa, tapi walaupun gue tahu, tetap nggak akan gue tampilkan karena bisa dolar kuning. Pindah ke rak lemari di bagian Nendoroid, dari yang paling kiri bagian depan adalah Nendoroid Akeno Misaki dari anime Haifuri. Lalu di sebelahnya adalah Nendoroid Madoka Kaname, Mami Tomoe, dan Devil Homura dari anime Madoka Magica. Di belakangnya ada Nendoroid dari Fate Grand Order, yaitu Mashu Kirilike, dan yang paling kanan adalah Jen the Arc.
Lalu sisanya adalah Nendoroid dari Sword Art Online, yaitu Asuna versi SAO dan Sinon versi GKO. Turun ke bawah di bagian figur, di sebelah kiri ada figurnya Suguha, figur Sinon versi GKO, dan figurnya Asuna yang lagi duduk bareng dengan Yui. Lalu di sini juga ada figur Madoka dan Homura dari anime Madoka Magica, lalu figur Miyuki dari anime Mahoka, dan terakhir adalah figur Misaki Akeno dan juga Mashiro Munetani dari anime High Fury. Setelah dari sini, Easter egg berikutnya muncul dalam kantornya Utaha. Di sini muncul poster light novel Okasan Online volume 1 dan juga poster promo untuk light novel Roku Aka. Oke, kelar di season 2, sekarang kita pindah ke semua Easter egg yang muncul di versi movie. Seperti biasa, mari kita mulai dari poster yang ada di lemari. Di bagian bawah adalah poster untuk versi anime Okasan Online, dan di lemari bagian atas adalah poster anime Magia Record. Lalu poster yang ada di dinding, yang di bawah adalah poster Sword Art Online Alicization. Lalu yang di atas adalah poster anime Orewo Tsukina no wa Omae Dake Dayo. Di sebelahnya adalah poster anime Bunny Girl Senpai versi movie, dan yang paling kanan adalah poster game Memories of Innocent File. Pindah ke bagian atas TV, di sini ada 3 poster. Mulai dari yang paling kiri adalah poster game Utawareru Monozan, lalu poster game Summer Pocket, dan poster game Norato Oujo no Noraneko Heart 2. Lalu kita pindah ke bagian Nendoroid, paling kiri adalah Nendoroid Zero 2 dari anime Darling in Front X, lalu Mumei dari anime Kabaneri, lalu Nendoroid Iro Hatamaki dari anime Magia Record, Wilhelmina atau Michan dari High Fury, Mashuki Relight dari Fate Grand Order, dan Elf Yamada dari Eromanga Sensei. Lanjut ke bagian figur, di bagian atas ada figur Yoko Matoi dari anime Kill la Kill dan figur Ultimate Madoka dari Magia Record. Turun ke bawah, dari yang paling kiri adalah figur Sakura dari Fate Heavenfield, lalu figur Rin Shibuya dari anime Idol Master, lalu figur Yachio Nanami dari anime Magia Record, figur Alice dari Sword Art Online Alicization, dan figur Sagiri dari anime Eromanga Sensei. Dan Easter egg terakhir di movie ada ketika Tomoya bertemu dengan Akane di dalam cafe. Di sini nih, ada banyak banget gambar yang dipajang, dan semua itu punya referensinya masing-masing, tapi sayangnya gua hanya bisa nemu beberapa. Nah, salah satu yang berhasil gua temukan adalah ilustrasi Eternal Land 6 Yukimono White Dress, dan ilustrasinya Kafi Kizoku, cuma gua nggak bisa nemu gambar pastinya. Lalu di belakang Tomoya, di sini ada logo Blessing Software, yang adalah logo grup gamenya Tomoya, dan di sebelahnya ada cover untuk book art anime Slow Start. So, itu tadi semua Easter egg yang berhasil gue temukan setelah nonton Saikano dari awal sampai tamat. Semoga video ini bisa membantu kalian yang penasaran dengan semua Easter egg di anime ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye! Karena video kali ini nggak ada Saweria, jadinya gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamanted di bulan ini, yaitu sang Adamanted pertama, El Nino Saveli, Our Lord Nigredo Fans, sang loyalis Ferry J, si spammer halal, Jax Raksa 99, si sopan Irfan MZ Muhammad, dan si pendatang baru Joseph Rafael Andre.